Shalom. Selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian kita minggu ini di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Demikian juga jemaat kami yang mengikuti kebaktian dari rumah dengan menerapkan protokoler kesehatan. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis dengan topik reformasi spiritualitas. Baiklah, sebelum memulai kebaktian ini, marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku Enden nomor 267 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah buatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saluhu
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Marilah kita baca secara bergantian. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat di minggu hari ini dapat kami bacakan. Nomor 1, anggota jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 telah dipanggil Tuhan Bapak Baringin Tambunan BE, meninggalkan Ibu Rauman Boru Simajuntak, tutup usia 72 tahun 6 bulan, bertempat tinggal di Jalan Pratista Barat 5 nomor 8 Antapani, daerah Wik 2 Antapani, Arcamani. Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 2, akan menerima pemberkatan nikah. Warta pertama, Andre Adolf Asiholan Situmorang, anak dari Bapak Dr. Andus Edin Situmorang, Ibu Tiedi Boru Sitanggang, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Pemda, Kabanjahe, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Kabanjahe, dengan Febrianti Roselina Manurung, putri dari Bapak Dr. Andus J. Parulian Manurung MSc, Ibu Drama Susanti Boru Tampu Bolon, bertempat tinggal di Jalan Bunga Bakung nomor 48, daerah 8 Bypass Timur, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 9 pagi WIB di GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe. Nomor 2, warta pertama dan kedua, Hendra Dermawan Simarmata, anak dari Bapak Simarmata, Ibu Kasmi Boru Purba, bertempat tinggal di Saran Padan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Jemaat GKPS Saran Padang, Resort Saran Padang, dengan Peti Siska Lumbantoruan, putri dari Bapak Parulian Lumbantoruan, Ibu Erna Borugultom, bertempat tinggal di Jalan Perum Puridago, Jalan Puridago nomor 28, daerah 2 Antapani Arcamani, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, pukul 10 WIB di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Bimbingan pranikah kepada calon pengantin dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Nomor 3, webinar online Dewan Koinonia HKBP Bandung. HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata akan mengadakan webinar online Dewan Koinonia HKBP Bandung pada hari _tanggal Jumat 6 November 2020, waktu pukul 17 WIB, tema _topik membangun generasi muda yang unggul dan berkarakter. Pembina Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan atau Menko Kemaritiman dan Investasi. Link Zoom meeting ID 81711110893. Passcode 668119 dapat juga diikuti melalui kanal YouTube HKBP Bandung. Bagi peserta yang akan mengikuti webinar tersebut dapat menghubungi melalui WA, yaitu yang pertama Ketua Dewan Koinonia Situa Medan Parulian Nababan SHMH, nomor WA 08221
68971712. Kedua, Ketua Naposo Bulung Taparel Siagian, nomor WA 081123111402. Nomor 4, pertemuan pertama pendeta dengan pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021 bersama orang tua. Pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 16 WIB akan diadakan pertemuan pertama pendeta dengan pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021 bersama dengan orang tua melalui Zoom. Diharapkan kepada pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021 beserta orang tuanya yang telah mendaftar dapat mengikuti pertemuan tersebut. Nomor 5, nomor rekening Huria. Persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakoni Huria, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank Mandiri nomor rekening 132.000.0509696 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Mohon agar setiap transfer via bank mencantumkan nama pengirim dan berita transfer dapat disampaikan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor HP 0812-2035-2234 Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi keuangan. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Hora samanginang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian terhadap Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan juga untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu
di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembah Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mengingat pada tahun 97-98 diadakan reformasi besar-besaran di negara kita, Republik Indonesia. Bagaimana pejuang-pejuang reformasi pada tahun 1998 berjuang untuk memulihkan, mengembalikan cita-cita negara Indonesia, yaitu menjadi negara yang adil dan makmur. Karena pada saat itu keadilan dan kemakmuran tidak ada. Makanya direformasi, direform untuk memulihkan keberadaan itu, untuk mengembalikan kepada cita-cita yang sesungguhnya. Dan sampai saat ini bahwa pejuang-pejuang reformasi di Indonesia masih dapat diingat, yang walaupun masih banyak pejuang-pejuang reformasi yang hilang, tidak tahu kemana rimbanya. Yang kedua, pada tanggal 31 Oktober 1517 Martin Luther membuat reformasi di tengah-tengah gereja pada saat itu, memulihkan, untuk mengembalikan makna dan fungsi gereja itu, di mana dia membuat 95 dalil dan 95 dalil
yaitu perdebatan tentang indulgensi, di mana 95 tesis itu mengangkat tuntutan-tuntutan Luther terhadap apa yang ia anggap sebagai praktik penyalahgunaan oleh kaum rohaniawan yang menjual indulgensi penuh. Siapa yang membeli sertifikatnya, maka dosanya akan dikurangi. Semakin banyak dia membeli sertifikat itu, surat penghapusan dosa, maka semakin banyak dosanya. Oleh sebab itu Martin Luther mereformasi. Oh bukan, dosa itu bukan. Kita harus kembalikan makna, fungsi, tugas gereja itu, bahwa di tengah-tengah gereja kehidupan orang percaya harus dikembalikan kepada firman Tuhan, harus dikembalikan kepada anugerah, harus dikembalikan kepada iman. Itu yang dikatakan sola scriptura, sola gratia, sola fide. Sola scriptura dikembalikan, back to the Bible. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, dan mari kita kembali kepada anugerahnya, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Maka dia mereformasi. Demikian yang terjadi dalam nats kita ini. Bagaimana Raja Yosia yang masih berumur 8 tahun mampu melakukan reformasi terhadap peribadatan bangsa Yehuda dan bangsa Israel, di mana bentuk-bentuk peribadatan dan peribadahan mereka telah disalahgunakan. Di tengah-tengah bait Allah telah banyak patung-patung, telah banyak kesalahan-kesalahan. Maka Raja Yosia berdiri dan mau untuk mereformasi bentuk-bentuk peribadahan pada saat itu. Kalau kita baca itu mulai dari 1 sampai 14 banyak patung-patung, bagaimana perempuan-perempuan yang ada di bait Allah untuk dilakukan kepada penyembahan-penyembahan Allah-Allah lain. Dia mereformasi. Seorang raja yang berumur 8 tahun tapi mampu, dan dia mau untuk memulihkan, mengembalikan fungsi, tugas dan makna gereja bait Allah pada saat itu. Di bait suci telah banyak patung-patung untuk disembah, dan Yosia membersihkan segala yang berkaitan dengan berhala di daerah Yehuda dan bahkan di seluruh Israel. Dia bersihkan, tuntaskan semua. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita renungkan dari nats ini? Yang pertama, nats ini mau mengajak kita keberanian, kegigihan Yosia untuk melakukan reformasi, perubahan di tengah-tengah kehidupan spiritualitas bangsa Israel. Harusnya demikian juga dalam kehidupan kita. Keberanian dan kegigihan yang demikian harusnya terjadi dalam kehidupan spiritualitas kita. Dalam nats ini Yosia tidak hanya memerintahkan, tetapi dia ikut serta merubuhkan. Dia ikut serta melakukannya. Bukan hanya surat perintah, tapi dia masuk ke rumah Tuhan, merubuhkan semuanya. Bagaimana orang percaya saat ini dengan keberanian dan kegigihan untuk memulihkan, untuk mengembalikan bentuk-bentuk spiritualitas kita kepada spiritualitas yang sesungguhnya disenangi oleh Tuhan. Bagaimana kita orang percaya saat ini mampu menghancurkan dosa-dosa yang ada dalam hati kita, kebencian-kebencian yang ada dalam hati kita, keegoisan yang ada dalam hati kita, kita hancurkan dan kita kembali kepada kasih Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah.
Kita harus menyadarinya dan mengimani bahwa hidup kita adalah oleh karena kasih setianya. Bagaimana di tengah-tengah gereja saat ini? Gereja tetap berdiri untuk mencari kedamaian, mencari ketenangan, mencari sukacita. Kebayang enggak Amanginang? Setelah dia masuk ke gereja tuh justru ada kebencian dalam hatinya. Makanya molo di tonga-tonga ni huria, molo luluan na dope parbola-bola atau di tonga-tonga ni huria. Itu enggak. Itu harus direform dia, harus direformasi. Gereja dibuat menjadi ajang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Gereja dilakukan ajang untuk memperlihatkan keegoannya. Gereja dia pakai untuk memperlihatkan keberadaannya yang sombong dan angkuh dan tidak mau memaafkan sesamanya. Gereja dia pakai untuk menebar kebenciannya. Pada saat ini firman Tuhan menyatakan kepada kita reformasi perilaku perbuatan yang demikian. Anggodang di gereja be mengadului hadameon hasonangan doh las niroha tu dia pedang jumpa kita. Firman Tuhan mengajak kita saat ini melalui Yosia, mari kita mereformasi spiritualitas kita secara pribadi dan spiritualitas persekutuan kita di tengah-tengah gerejanya. Saya tidak kebayang jika ada di tengah-tengah persekutuan ini dia sudah berdiri di hadapan Tuhan masih tertanam kebencian, sakit hati, iri hati dan tidak mau memaafkan sesamanya. Maka firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, itu harus direformasi. Kita harus berani, kita harus gigih. Kita harus, kok jadi saya? Ya harga diri dong. Persoalan harga diri harus tuduh saja, nang persoalan harga diri itu rusak. Itu harus kita hilangkan. Jangan pernah memberi toleransi terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan pernah memberikan kesempatan sedikit pun diri kita digoda oleh iblis untuk melakukan menabur kebencian di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus di tengah-tengah gerejanya. Yang kedua, kasih kepada Allah tidak akan mungkin dengan waktu yang bersamaan mengasihi atau mencintai dunia ini. Kenapa Yosia melakukan itu? Karena tidak mungkin dia di rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan dan dia menyembah patung. Tidak akan bisa itu. Dalam waktu yang bersamaan dia mengasihi dunia ini, dia mengasihi Tuhan. Tidak ada yang dapat mempunyai dua Tuhan. Pasti dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Karena siapa yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi dunia ini, itu adalah kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan yang palsu, kasih yang palsu deh, imitasi KW. Artinya jika kita mengasihi Allah, maka dengan tingkat yang sama besarnya kita pasti membenci dosa. Nama Allah kita dalam nama Tuhan amang. Saya sudah memaafkannya. Ji bawa lo paju pak kamu ningor rupani, bawa lo songonon, enggak lah. Dalam nama Tuhan amang. Seringkali kita memakai nama Tuhan, tetapi tidak mau memaafkan sesamanya.
Begitu getolnya kita mengatakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan, tetapi kebencian masih tertanam berakar di dalam hatinya. Kita menyatakan cinta Tuhan, tetapi kita masih mengasihi dosa, tidak akan mungkin. Maka kasih terhadap Tuhan itu adalah kepalsuan. Kasih kepada Allah, tetapi tidak membenci dosa, maka kasih itu adalah kasih yang palsu. Karena secara yang bersamaan jika kita mengatakan mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan dengan tulus, maka pada saat itu juga kita akan membenci segala dosa yang ada dalam kehidupan hati kita. Yang berikut yang mau dinyatakan dari nats ini, pertobatan sejati. Kita melakukan kebenaran akan Tuhan bukan untuk mengharapkan sesuatu, tetapi kita melakukan kebenaran Tuhan karena kita telah menerima sesuatu. Utabu bahasa Batakna, mengulahon hatan di debata ala naung tajalo do pasu-pasu, dan asa tajalo pasu-pasu, bukan untuk, tetapi karena melakukan pertobatan sejati karena kita telah menerima anugerah yang luar biasa, bukan seperti yang dikatakan ditentang oleh Martin Luther ditentangnya. Karena pertobatan sejati itu bukan karena pembelian sertifikat penghapusan dosa, tetapi kita melakukan pertobatan sejati karena kita telah dianugerahi, karena dosa kita telah ditebus, karena kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka kita setiap saat memperbaharui hidup. Kita mau mereformasi hidup kita karena kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi artinya untuk mereformasi kehidupan spiritualitas kita ke arah yang lebih baik, itu adalah tanggung jawab kita. Dan itu sebagai tanggung jawab kita sebagai rupa dan gambar Allah di dunia ini. Bahwa sesungguhnya kehidupan orang percaya adalah harus tercermin gambar dan rupa Allah, gambar dan rupa Tuhan. Dan bukan hanya gambar dan rupa, tetapi kehidupannya. Makanya Allah mengatakan tatopa majol mai tumiru rupata, rupana ditiruhon, tudus tu pangalahota. Kehidupan orang percaya saat ini yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus harus mencerminkan perilaku perbuatan Tuhan. Dan ketika kita melakukan berbagai-bagai dosa, maka kita harus melakukan pertobatan sejati yang tidak mengharapkan apa-apa lagi. Bagaimana Yosia melakukannya? Dia tidak mengharapkan apa-apa, karena dia merasa itu tanggung jawabnya. Bertobat mahidabah asai pasu-pasu inna. Bangajole jalo hamu pasu-pasu. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat. Makanya orang yang diberkati dengan sesungguhnya, dia harus mau bertobat, dia harus mengakui kesalahannya. Dan ingat, ketika kita tidak mau melakukan pertobatan, melakukan perubahan dalam hidup kita, maka petaka akan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hendaknya nats ini menjadi perenungan yang berharga kepada kita. Banyak hal, bentuk-bentuk peribadatan kita, bentuk-bentuk peribadahan kita, banyak hal spiritualitas kita yang telah terganggu. Barangkali ngulura error
spiritualitas tai error molo sinyal denyu ibana. Ini pada saat ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita reform, mari kita mereformasi, mengembalikan. Ingat, hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kekuatan kita. Dan mari kita kembali kepada anugerah Tuhan dan imanilah bahwa hidup kita ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Selagi kita masih hidup, lakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga warisan surgawi yang telah dijanjikan menjadi milik kita. Spiritualitas harus spiritualitas yang diinginkan oleh Tuhan. Melalui doa, semakin gemar mendengar firman Tuhan, maka spiritualitas kita akan terbangun dan membangun persekutuan yang akrab dengan sesama, dengan Tuhan. Maka kita akan semakin dilimpahi sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk memulihkan spiritualitas kehidupan kami, spiritualitas peribadahan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu, kami mampu menyadari, kami mampu mengembalikan hidup kami ini hanya kepada firman-Mu, karena firman-Mu lah kekuatan. Dan kami juga menyadari bahwa hidup kami ini adalah karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Dan kami meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup kami dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, maka kami dapat setia untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh jemaat, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, agar di tengah-tengah kehidupannya selalu terpancar, bersinar wajah dan rupa Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita selalu hadir di dalam kehidupannya. Bagi yang masih sekolah, yang mau mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, berkati mereka ya Tuhan. Tunjukkan pasangan hidup, tunjukkan pekerjaan, dan jawab segala kerinduan dari anak-anak. Bagi yang sudah berkeluarga ya Tuhan, berkati rumah tangganya. Dan kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu segala rumah tangga anak-anak Tuhan akan Tuhan pulihkan. Dan dengan kuat kuasa Roh-Mu mereka dapat mereformasi kehidupan rumah tangga pribadi lepas pribadi, agar kehidupan rumah tangganya mendapat sukacita dan damai sejahtera. Berkati bagi anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Di tengah-tengah kerinduan mereka, kami yakin dan percaya segala kerinduan dari jemaat-Mu terkhusus kepada keturunan, Tuhan akan dapat memberikannya. Karena kami tahu segala berkat ada di tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya, yang sedang dalam pemulihan, yang tidak kami sebut, dapat kami sebut satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu, sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya dapat pergi begitu saja, sehingga tubuhnya pulih, sembuh dan segar kembali, sehingga mereka dapat beraktivitas untuk esok hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan juga seluruh program kegiatan gereja-Mu, agar Tuhan mendahului segala program kegiatan gereja-Mu dapat berjalan dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini banyak yang tertunda segala program, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan segala program pelayanan yang dibuat oleh gereja-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bu anak-anak Tuhan yang berulang tahun saat ini. Tuhan telah tambahkan umur kepada mereka. Kami juga yakin dan percaya bahwa berkat-berkat yang lain
pertambahan umur kelahiran, mungkin juga pertambahan umur pernikahan. Kiranya juga Tuhan memberkati pertambahan umur dan umur pernikahan jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa kepada orang-orang yang tidak dapat beribadah saat ini, mungkin karena keberadaan keamanan yang tidak nyaman, atau karena alasan-alasan yang lain, mungkin karena pekerjaan. Dimanapun mereka saat ini, kiranya kasih setia-Mu juga menyertai mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya akan Tuhan kabulkan. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.